kita seringkali sebutkan dengan sakit. Bagaimana caranya berdoa untuk menyatakan kesembuhan? Nah, ini menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk diri kita sendiri secara pribadi ketika kita mengalami itu, tetapi juga untuk kekasih-kekasih kita, siapapun itu. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk rekan-rekan sekerja, untuk siapapun juga yang merindukan untuk mendapatkan bagian di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Nah, karena itu untuk malam hari ini, tema yang ada, doa kesembuhan. Nah, kekasih-kekasih, bagaimana caranya menyatakan? Jadi khusus untuk kesembuhan. Karena untuk menyatakan kuasa Yesus yang dahsyat itu ucapan bibirnya, sekarang tergantung apa kasusnya. Kasus lain, cara mengucapkannya lain. Nah, sekarang untuk malam hari ini secara khusus, ketika ada yang katakanlah dengan bahasa yang umum sakit, mengalami sesuatu penderitaan di dalam tubuh, nah kekasih-kekasihku, baiklah, kita akan belajar dulu dari apa yang tertulis. Mari, siapa yang sudah menyiapkan Alkitab? Mari bukalah di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3. Mulai ayat 1. Ya, kita akan baca supaya jelas konteksnya ya. Kita sudah membaca. Saya yakin Diko sudah berulang-ulang juga. Bahkan hafal dengan peristiwa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3. Baiklah, kita akan merenungkan, tetapi bagian yang terpenting. Dan ini bagian yang sudah tertulis seperti itu, tetapi kita tidak mau mengikutinya. Bagaimana mengucapkan? Doa kesembuhan itu. Doa pemulihan. Sudah siap? Baiklah, mari kita baca. Mulai ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Elohim. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Elohim, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Elohim. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Elohim, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, Yohanes dan Petrus menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya, namanya saja orang yang sakit seperti itu,
Dan diletakkan di situ untuk mendapatkan sedekah bagi setiap orang yang masuk ke Bait Elohim. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Perhatikan gimana mengucapkannya. Apa yang kupunya. Masih ingat dengan renungan kita tadi malam dan malam sebelumnya? Apa yang kupunya. Nah, coba sekarang kalau kita mencoba membedah dulu ini, apa yang kupunya. Kira-kira yang dimaksud oleh Petrus apa? Apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Nah, saudara, apa yang dimiliki oleh Petrus? Coba sekarang mulai ditulis dulu. Apa yang kupunya? Ya, siapa yang mencoba? Siane rantung jawaban yang tepat. Kuasa, ingat itu. Etni Langkai, kuasa, luar biasa. Menjadi jelas tuh kita sekarang membaca ayat-ayat seperti ini. Haleluya. Juris, kuasa. Fibe Imildawilat, kuasa. Aditya Sarsito, kuasa Yesus Kristus Tuhan. Quintin, kuasa. Adewari, kuasa. Olga Kaide, kuasa. Sri Kanti, kuasa. Mercy Shine, kuasa. Martin Lee, kuasa. Yanduru, kuasa. Ana, kuasa. RDCT, kuasa. Amin. Sudah cukup jawabannya. Ya, semuanya sepakat langsung sama jawabannya. Puji Yesus Kristus Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Inilah umatmu yang telah menerima penebusan dalam darahmu. Lihatlah kami. Kami sungguh-sungguh terus belajar di dalam Engkau. Dan hari ini begitu cepatnya kami menjadi mengerti tentang semuanya ini. Bahwa demikianlah kebenarannya, semua daripadamu. Didiklah kami terus ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah umatmu semakin bertumbuh di dalam kebenaranmu. Dan inilah kami yang selalu rindu menerima didikanmu. Hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kuasa. Dan dari saya membaca tadi sampai terakhir, semuanya memberikan jawaban yang sama. Haleluya. Semua sepakat. Nah, kini ingatlah itu. Kuasa Yesus Kristus Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya. Dan itulah yang digunakan oleh Petrus. Pergunakanlah, nyatakanlah kuasa itu. Kuasa yang telah ada padanya. Petrus mengatakan, apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Nah, sekarang bagaimana ucapannya? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Luar biasa. Lihat formula bahasa yang ada, saudara. Lihat formulanya. Demi
nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Nah, waktu itu Petrus, Yohanes dan para rasul, para murid masih menegaskan tentang orang Nazaret. Nah, kalau sekarang kita mengucapkannya bagaimana? Pada saat itu penting sekali orang Nazaret disebutkan. Nah, kalau sekarang demi nama Yesus Kristus Tuhan, formula yang sama sesuai dengan konteks. Karena dialah Tuhan yang telah menerima kuasa dari Elohim Bapa atas sorga dan bumi. Sehingga kalau digunakan sekarang dengan formula itu, demi nama Yesus Kristus Tuhan, berjalanlah. Nah, lihat formula ini. Kunci sudah diberikan. Kuasa sudah diberikan. Pergunakanlah itu. Nah, mari kita lanjutkan. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Elohim. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Elohim. Amin, kekasih-kekasihku. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Elohim. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Elohim, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bagaimana? Formulanya jelas. Doa, itulah doa kesembuhan. Begitulah caranya memperkatakan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana kalau ada yang menambahkan nama? Silakan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang benar, berjalanlah. Tuhan yang hidup, berjalanlah. Tuhan yang kudus, berjalanlah. Silakan. Yang paling penting di sini apa? Nyatakanlah kuasa itu. Apa yang telah ada pada kita. Tanpa ragu, tanpa bimbang. Dengan iman yang teguh. Amin, kekasih-kekasihku. Dengan kuasa siapa? Kuasa Yesus Kristus Tuhan. Nama ini penting sekali. Yesus Kristus. Nah, silakan. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang berkuasa. Silakan. Pasti semua maksudnya sama. Nah, ketika kita mengucapkan dengan pola demi nama Yesus, nah sekarang kalau bahasa-bahasa sekarang kan sudah berkembang terus tuh ya.
Bagaimana kalau kita mengatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan? Sama maksudnya. Tapi sebutkanlah itu. Bagaimana jika waktu itu Petrus langsung berkata, saat ini berjalanlah. Dengan kuasa mana? Dengan kuasa apa? Maka itu menjadi pertanyaan. Tetapi jika sudah jelas nama yang disebutkan itu, dan formulanya di sini luar biasa, Yesus Kristus, orang Nazaret. Pada saat itu sedang menjadi pertanyaan. Lihat saja di catatan dalam Kisah Para Rasul, masih sekian kali orang Nazaret itu disebutkan. Ketika kebangkitan juga muncul orang Nazaret. Demikianlah ucapan ketika zaman itu. Dan sekarang, bukankah dia telah genap menerima semua dari Elohim Bapa? Nama Tuhan telah disematkan kepadanya. Sehingga kita dapat menggunakan formula demi nama Yesus Kristus, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Silakan. Dan nyatakan apa yang menjadi kerinduan. Nah, kekasih-kekasihku, jika saat ini ada yang mengalami sesuatu, mari bertindak dengan formula bahasa yang seperti ini. Jika ada di antara engkau yang saat ini ada sakit kepala, apapun di lambung, di mana biasanya seringkali muncul itu ada batuk, mari bertindak. Jika ada saudaramu yang sakit saat ini, engkau rindu mengambil bagian bertindak, saat ini lakukan, bertindaklah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, silakan bahasa-bahasa yang ada ya, dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan, di dalam kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Silakan, itu tidak perlu menjadi diskusi atau apa, maksudnya sama. Silakan, yang mana saja perkatakan. Ingatlah, nama di atas segala nama, jangan sampai tidak kau ucapkan. Kan itu yang penting. Haleluya. Karena bisa menjadi pertanyaan, dengan kuasa mana engkau menyembuhkan itu? Dengan kuasa siapa? Coba kita lihat catatan yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Bukankah setelah peristiwa itu, wah, Yerusalem geger. Karena ada orang yang seperti ini, yang sebelumnya dikerjakan oleh sang guru yang teragung. Dan kini sang guru sudah terangkat ke surga. Dan ternyata
Ada manusia, manusia yang mengerjakan itu, geger Yerusalem. Sehingga menjadi percakapan. Mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 4. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 4. Ya, yang rindu baca mulai ayat 1. Tapi kita akan mengambil bagian yang terkait dengan peristiwa itu. Mulai ayat 7. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Ternyata ketika hal-hal seperti itu terjadi, memunculkan, ya katakanlah dalam tanda kutip, kekacauan. Mengusik begitu banyak orang. Ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, bersidang. Ada apa ini? Kok bisa? Kok bisa? Bahkan sesuai dengan pemberitaan yang disampaikan oleh para murid, dan secara khusus di situ Yohanes dan Petrus. Dua murid inilah yang dihadapkan pada sidang. Dia harus diperiksa. Dengan pertanyaan. Mari kita lihat. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, perhatikan, kuasa. Dengan kuasa manakah? Dalam nama siapakah? Nah, ini kan jadi penting banget itu. Penting banget. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan itu. Jangan pernah bermain-main dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah? Mari kita lanjutkan ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Nah, luar biasa. Karena memang saat itu kan sesudah Roh Kudus turun, semua para murid dipenuhi Roh. Artinya apa? Hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Dia tidak lagi hidup oleh dirinya sendiri. Dipimpin penuh oleh Roh Kudus yang diutus untuk menyertai para rasul dan setiap orang percaya, dan kita pun sekarang mendapatkan bagian itu. Roh Kudus yang sama yang menyertai Petrus, Yohanes dan para rasul. Ingat baik-baik ya, bukan Roh Kudus yang lain, dengan kuasa yang sama. Kuasa Yesus itu bukan lebih besar, bukan lebih kecil. Tidak. Sama. Amin. Semakin kokoh sekarang ini kekasih-kekasihku.
bahwa padamu telah ada kuasa. Padamu disertai oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang berbeda? Tidak, Roh Kudus yang sama yang menyertai Petrus dan Yohanes. Kuasa Yesus yang sama yang dipakai oleh Petrus, Yohanes dan para murid. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan." Lanjut ke ayat 10. "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel." Bayangkan sekarang, kok bisa Petrus mengucapkan kata-kata seperti itu? Hak apa yang ada padanya untuk sampai berani mengucapkan itu kepada siapa? Pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Tidak ada seorang pun yang boleh mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka, karena mereka adalah pemimpin. Tetapi sesungguhnya siapakah yang berkata-kata ini? Ingat, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membangkitkan keperkasaan, yang membangkitkan keberanian. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Siapa yang mengangkat Petrus waktu itu sampai berani berbicara seperti itu? Kalau bukan dipimpin oleh Roh yang berkuasa. Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Kan memang penyebutannya pada waktu itu adalah Yesus orang Nazaret. Dipertegas. Dan itu ketika penyaliban pun ada nama Yesus orang Nazaret. Karena itu ditegaskan di situ. Bahwa dalam nama, demi nama, silahkan, Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Elohim dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Siapakah orang ini? Ya, orang lumpuh yang telah disembuhkan. Dengan kuasa siapa? Kuasa Yesus Kristus Tuhan. Nah, jangan menggunakan kuasa yang lain lagi, kekasih-kekasihku ya. Ingat, siapapun di kau yang rindu mengambil bagian untuk menyatakan kuasa penguasa surga demi nama Yesus Kristus Tuhan, karena Dia yang berkuasa. Kalau sekarang, betapa indahnya kita menyebutkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Mau ditambahin, koma, Tuhan yang hidup. Bukankah Dia hidup? Kekasih-kekasihku.
Hidup dari kematian. Nah, kalau kita menggunakan hal seperti ini, telah dibangkitkan oleh Elohim. Elohim membangkitkan dia dari antara orang mati. Atau kita menggunakan bahasa yang lain lagi, semua itu ada. Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, semua frasa itu ada. Kita bisa menemukannya di dalam kitab Wahyu. Yang kudus, yang hidup, yang benar. Itulah formulanya. Nah, silakan diramu. Tapi ingat, nama yang dipakai, kuasa yang dipakai. Nah, dan nyatakanlah. Nah, mari kita kembali sekarang ke Kisah Para Rasul 3 tadi. Ayat 6. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, sekarang silakan. Kalau ini karena lumpuh. Jika karena buta, tidak mungkin toh, berjalanlah. Pasti bahasanya terkait dengan mata. Celiklah, pasti begitu. Nah, sekarang jika sakit kepala gimana? Kekasih-kekasihku. Pasti kita tidak akan mengatakan demi nama Yesus Kristus Tuhan, berjalanlah. Pasti tidak begitu toh. Nah, sekarang sakit kepala, hilang lenyap. Itulah caranya. Nah, sekarang ada apa lagi? Sakit pinggang. Sakit pinggang, hilang lenyap. Lambung sembuh. Silakan, yang mana? Nah, sekarang mari bertindaklah, kekasih-kekasihku. Mari sekarang siapa yang mengalami, ya bertindak, dan kita akan menerima kesaksian dari Anda yang bertindak secara pribadi. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, sakit lambung hilang lenyap. Nah, katakan itu. Mari, siapa yang sekarang bertindak dan menjadi saksi dari kebenaran ini, bertindaklah, jangan sia-siakan waktu yang ada. Ketika perkenan Tuhan turun padamu untuk kau bertindak, saat ini bertindaklah. Apapun masalahmu, bertindak. Haleluya. Mari kekasih-kekasihku, siapapun saat ini, ketika kau mengalami sesuatu, bertindak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, katakan. Bertindak secara pribadi. Jika engkau ingin menambahkan di bagian awal, silakan. Kuasa Yesus Kristus Tuhan ada padaku. Silakan ucapkan itu. Dan dengan kuasa itulah saat ini aku bertindak. Nah, silakan. Haleluya. Baik kekasihku, mari saat ini, dan kita akan menunggu kesaksian-kesaksian yang ada. Haleluya.